Lucu ya, di dunia yang katanya modern dan penuh motivasi positif, iri hati justru jadi emosi paling tua yang nggak pernah pensiun. CNBC Indonesia menulis 6 tanda seseorang iri padamu, sering meremehkan pencapaianmu, memberi pujian yang terasa pahit, meniru tanpa mengakui, menyebar gosip kecil, bersikap pasif-agresif, dan menolak mengakui perubahan baik dalam dirimu. Tapi sebenarnya, tanda-tanda itu bukan cuma cermin orang lain, kadang juga refleksi diri kita. Karena sejujurnya, setiap manusia punya sedikit sisi iri di dalam hatinya. Bedanya, ada yang mengolahnya jadi motivasi, ada yang memeliharanya jadi penyakit hati. Di zaman ketika semua pencapaian diumbar di media sosial, rasa iri menemukan panggung yang sempurna. Kita hidup di era di mana kesuksesan orang lain terasa seperti pengingat kegagalan kita sendiri. Saat teman upload foto liburan, kita scroll sambil mikir, kok hidup gini-gini aja. Saat ada yang posting pencapaian, kita buru-buru bilang, dia mah enak, udah punya privilege. Padahal yang sebenarnya kita lawan bukan dia, tapi rasa minder di dalam diri sendiri. CNBC menulis, salah satu cara menghadapi orang yang iri adalah dengan tetap rendah hati dan gak perlu menjelaskan terlalu banyak. Tapi menghadapi rasa iri dalam diri sendiri jauh lebih susah. Sebab, iri itu jarang datang dari benci, ia datang dari rasa ingin punya, tapi belum mampu mencapainya. Dan manusia modern sering lupa bahwa proses orang gak bisa dibandingkan dengan highlight hidup kita. Fenomena iri hati ini makin kuat sejak media sosial jadi panggung utama eksistensi. Kita bisa tahu siapa yang naik jabatan, siapa yang buka usaha, siapa yang baru beli rumah. Semua tampak bahagia seolah dunia tak punya sisi gelap. Tapi di balik layar, banyak yang memendam rasa bersaing diam-diam. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka lelah membandingkan hidupnya dengan orang lain yang tampak lebih baik, lebih menjadi berarti. Kita lupa bahwa setiap keberhasilan yang kita lihat disertai ratusan kegagalan yang tidak diunggah. Kita ingin cepat berhasil, tapi nggak mau menanggung proses orang lain. Dan saat gagal menyaingi, yang paling mudah dilakukan adalah meremehkan. Karena lebih ringan bilang, dia beruntung, daripada jujur bilang, aku belum bisa sekuat itu. Namun, di sisi lain, iri hati bisa jadi barometer yang menarik. Ia menunjukkan bahwa kita masih punya keinginan untuk tumbuh. Artinya, kita belum mati rasa. Rasa iri bisa berubah jadi energi jika dikelola dengan benar. Caranya, dengan bersyukur dan fokus memperbaiki diri, bukan memperhatikan orang lain. Dunia nggak butuh lebih banyak orang yang membandingkan, tapi lebih banyak orang yang berproses dalam diam. Kadang, yang bikin hidup terasa berat bukan karena beban kita terlalu besar, tapi karena kita sibuk mengintip beban orang lain dan iri kenapa mereka bisa menanggungnya lebih ringan. Jadi, kalau hari ini kamu merasa ada yang iri padamu, tersenyumlah, berarti kamu sedang tumbuh lebih cepat dari yang mereka kira. Tapi kalau kamu yang merasa iri, tenang saja, kamu juga sedang diuji agar belajar mengubah rasa itu jadi motivasi. Karena iri bukan dosa kalau dijadikan bahan bakar untuk memperbaiki diri. Dosa adalah ketika rasa itu berubah jadi keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Dunia ini nggak kekurangan orang sukses, tapi kekurangan orang yang bisa bahagia melihat orang lain sukses. Jadi, kalau mau jadi versi terbaik dari dirimu, berhentilah menatap hidup orang lain. Fokuslah menatap cermin karena satu-satunya lawanmu, ya, dirimu yang kemarin.